Jadi begini Bang Juma, Siap. jangan izinkan orang orang Kristen atau orang Nasrani naik gak punya ilmu. Kalau saya kan gak punya ilmu, namun bisa menghargai orang. Begini loh teman-teman Kristen ya, jangan naik itu langsung marah-marah, langsung caci maki, emosi. Belum apa-apa, agamamu apa? Agamamu apa? Silahkan Bang Juma seperti itu. Kan kita sebagai umat Kristen itu bilang harus mampu memikul salib. Memikul Bang Juma aja kau nggak sanggup, gimana kau memikul salib? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkah lunyuk. Perpuluhan dan doktrin dari bapak-bapak gereja bakalan ambruk seketika. Bagaimana tidak, oknum-oknum Kristen ini mau mendengar dan belajar kepada Gurunda Zuma. Ketika Bang Zuma menyampaikan penginjilan mereka terhadap oknum-oknum Kristen ini. Dikarenakan sudah tidak percaya lagi kepada doktrin-doktrin bapak gereja, oknum-oknum Kristen yang cerdas ini malah minta diinjili oleh Gurunda Zuma. So guys, tanpa menunggu lama-lama, mari langsung saja kita saksikan penginjilan Gurunda Zuma kepada oknum-oknum Kristen tersebut. So, let's check it out. Aku bukan makhluk, aku bukan manusia. Aku bukan anak manusia. Yesus aku utus mengajarkan dirinya utusanku dan mengajak untuk menyembah hanya kepadaku, dan aku suruh dia mempraktekkan, mencontohkan bagaimana cara menyembahku. Yesus melakukan. Akan tetapi kamu malah menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Artinya Yesus keluar dari kubur untuk mendeteksi mana yang pantas ke neraka, mana yang tidak pantas ke neraka. Mereka yang diberi otak, mereka yang diberi akal, tahu Maria tidak mungkin melahirkan pencipta langit dan bumi. Tahu tentara Romawi tidak mungkin membunuh pencipta langit dan bumi. Tahu tidak mungkin syarat menjadi Tuhan adalah keluar dari kubur. Tahu tidak mungkin mengampuni dosa dunia hanya dengan mengorbankan darah manusia. Tetapi tetap saja mereka ingin menyembah makhluk tersebut, maka pantas kemudian mereka untuk masuk ke dalam api neraka jahanam. Tujuannya, sekali lagi, tujuan, jika Tuhan yang membangkitkan Yesus, Tuhan yang benar membangkitkan Yesus, itu untuk Tuhan bagi orang jahat, didukung oleh dalil Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan ayat 30, dan juga Al-Quran surah An-Nisa 117, dan juga khutbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, dan pernyataan Yesus di dalam Matius 7 nomor 22, 23, bahwa yang menuhankan Yesus semuanya adalah orang jahat dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau tujuannya adalah iblis yang membangkitkan, maka iblis berhasil memakai nama Yesus dan memenangkan pertandingan antara Adam dan iblis. Mereka berhasil membawa keturunan iblis, keturunan Adam ke neraka, sementara hanya ada satu manusia yang berhasil membuat keturunan iblis masuk ke dalam surga, yaitu baginda Rasul Muhammad SAW. Satu-satunya manusia yang mampu memasukkan kemudian iblis ke dalam ajaran benar, yaitu Muslim, jin qarin menjadi Muslim, hanya Nabi Muhammad. Paulus yang ada dalam dirinya iblis, tidak bisa Paulus bawa iblis itu menjadi Kristen. Itu fakta, itu real. Jadi sekali lagi saya simpulkan, untuk apa Yesus bangkit? Untuk menjadi hadiah bagi orang-orang yang jahat. Demikian. Nah, baik, terima kasih Bang Zuma untuk tambahan tambahan pendapatnya, tambahan kajiannya. Saya bakal juga melihat itu, sama halnya dengan kali lalu saya naik di sini, saya lihat juga ayat-ayatnya, kemudian di rekaman di YouTube ya Bang Zuma. Dan terakhir sebelum saya turun ya, kasih kesempatan lagi yang naik, yang nanti yang antrian mungkin. Terima kasih juga untuk penjelasannya mengenai makanan-makanan tadi. Ya, walaupun dari orang-orang seperti saya itu memang masih parsial, tetapi
sekurang-kurangnya menambah apa yang biasa saya bawakan ketika saya masuk Komal. Terima kasih Bang Suma. Makasih Bang, makasih. Thank you. Ya, selamat sore. Sore. Nyata kok bagi kita nih agama samawi. Nyata kok bagi kita orang-orang yang percaya kepada para nabi. Nyata kok bagi kita bahwa Tuhan itu seperti apa diajarkan oleh para nabi. Nyata kok. Mana Tuhan, mana makhluk, nyata kok. Nyata. Tetapi ada yang pingin lolos dari aturan Tuhan. Ada yang pingin merdeka dari aturan Tuhan. Sampai dia mengatakan, kau sekarang bukan lagi hamba Tuhan, tapi kau adalah anak Tuhan. Nyata kok di situ. Nyata kok. Dia membawa konsep yang tidak sesuai dengan akarnya. Tadi kita sudah lihat bagaimana babak belurnya orang yang mengatakan Yesus turun untuk mendamaikan. Apa yang didamaikan? Sejak kapan Tuhan itu pernah berseteru dengan manusia? Tidak pernah Tuhan berseteru dengan manusia. Tuhan kalau marah kepada manusia, ya sudah dihabiskan aja, dimusnahkan aja. Manusia bukan bermusuhan dengan Tuhan. Tidak pantas kemudian pencipta langit dan bumi bermusuhan dengan ciptaannya sendiri. Tuhan tidak punya musuh. Iblis pun bukan musuhnya. Iblis adalah ciptaannya. Jadi Tuhan tidak punya musuh. Tuhan maha kuasa, nggak ada yang bisa menjadi musuhnya, nggak ada. Jadi ketika dikatakan Adam telah membuat kita putus hubungan dengan Tuhan, pret. Kalau kau putus hubungan dengan Tuhan, yang memberikan oksigen siapa? Bapak lo. Sejauh Adam sampai Yesus orang hidup, pakai napas, pakai air, sehat, makan, minum. Yang memberikan itu siapa? Tuhan. Katanya putus hubungan. Mampus lo kalau Tuhan putus hubungan dengan makhluk. Koplak. Ajaran tuyul. Dogma aneh. Tuhan itu tidak pernah putus hubungan dengan manusia, dengan makhluk alam semesta, nggak pernah. Dia yang menjaga urat nadimu, dia menjaga jantungmu, dia menjaga seluruh apa yang ada dalam hidupmu. Bahkan sekedar kau bernapas aja dia yang menjagamu. Kau sembah atau tidak kau sembah, Tuhan penciptamu tetap menjagamu. Putus hubungan dengan Tuhan, pacaran kapang. Aku putus hubungan dengan Tuhan, pret. Tak ada yang bisa lolos, sejahat apapun manusia. Tidak ada yang lolos bisa keluar dari pantauan Tuhan, gak ada. Aku sudah jahat Tuhan, aku udah jauh. Pret, kau yang menjauh, Tuhan itu ada. Kalau Tuhan tak ada, kau gak bisa bernapas. Jadi konsep seperti itu yang konsep orang ngibul, hayalan saja. Tuhan tidak pernah kemudian lengah. Tuhan maha segala-galanya. Bukan berarti Anda tidak menyembahnya, Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla kehilangan kemuliaan. Enggak ada itu. Oke? Agar dipahami teman-teman. Jadi ketika ada tema seperti ini, Yesus bangkit buat apa? Ya buat apa? Emang buat apa? Untuk mendamaikan dosa manusia? Mendamaikan apa? Mendamaikan dosa manusia itu ya bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Iya juga sih, Tuhan mereka tunangan mereka, betul juga, mempelai wanita dan mempelai laki-laki. Halo Bang Zuma. Halo juga abang. Ya, aku sekarang mau tanya, Bang Zuma ini agamanya apa? Sama seperti Yesus. Sama seperti Yesus. Ya. Ya, Yesus agamanya apa? Milla Abraham. Berarti abang agamanya Muslim ya? Kalau di media sosial kan seperti itu. Sama seperti Yesus. Sekarang aku mau tanya, kenapa abang agamanya Muslim kok bahasnya di media sosial tentang agama Kristen? Kenapa enggak bahas Karena tentang agama Muslim? Karena agama Kristen
tampil ke Islam-Islaman di Indonesia untuk memurtadkan orang Islam. Halo Bang Juma. Halo Apa juga, kabar saudaraku? Bang. Baik. Mantap sekali. Saya lagi muter-muter, kurang kerjaan Bang. Oh, bagus juga ini. Ini sudah kerjaan ini. Kalau mutar begini tuh sudah bagian Sudah dari nggak kerja. bisa lagi mobil itu di stop. Udah kencang-kencang sekarang. Coba aja naik ke tengah. Pasti berhenti. Ini resiko besar. CCTV per 1 kilo aja udah 100. Iya, Pulang kerja nih, iya. pulang kerja, pulang toko langsung muter-muter. Kalau nanti saya lihat Bang Juma live, saya langsung masuk. Jadi begini Bang Juma, Siap. jangan izinkan orang Kristen atau orang Nasrani naik gak punya ilmu. Kalau saya kan gak punya ilmu, namun bisa menghargai orang. Begini loh teman-teman Kristen ya, jangan naik itu langsung marah-marah, langsung caci maki, emosi, belum apa-apa, agamamu apa. Silahkan Bang Juma seperti itu. Kan kita sebagai umat Kristen itu bilang harus mampu memikul salib. Memikul Bang Juma aja kau nggak sanggup, gimana kau memikul salib? Bacot gede, itu masih biasa. Bang Juma seperti itu haknya. Gak usah larang-larang, gak perlu larang-larang. Lu punya kreasi, punya ide, punya kemampuan, buat apa yang kau bisa. Keren. Apanya orang Kristen itu mampu memikul salib, hidupnya harus seperti Yesus, memikul salib. Ternyata begini aja udah goyang imannya, bukan goyang lagi. Kalau marah-marah itu nggak punya iman, jujur aja. Iya, gini aja udah marah-marah. Buat dong kreasimu, nggak usah marah-marah, hujat. Yang nggak mendidik jatuhnya. Nah, Siap. saya kena framing. Kamu mau masuk Muslim nggak? Pasti begitu tuh komen-komen yang masuk ke saya. Memang ya orang Indonesia itu dangkal pikirannya. Biarkan saya dibilang. Emang tadi saya tonton, saya malu. Kenapa sih kalau naik aja langsung kamu agamanya apa? Lah, baru tahu agama Bang Juma apa. Saya pesankan ya, khusus nih orang Kristen nih. Kalau ente menurut kepercayaan kita ya, ente kan kita bilang harus memikul salib Kristus. Kalau orang mengikuti ajaran Kristus, ya memikul salib. Kayak gini aja udah marah-marah. Apa kesanggupan kita seperti ini? Gak punya kemampuan, gak punya keyakinan, gak punya pendirian. Aduh Indonesia Raya begini aja sudah gak sanggup. Oke Bang Juma, dinaikkan Oke, Bung, yang oke. suara saja. Makasih Kalau Bang, makasih. Kristen yang nggak sanggup mikul salib, udah langsung out. Jangan mau terpancing. Oke. Hiduplah Indonesia Thank you. Raya, tetap berjaya. Hiduplah Di lain waktu kita Indonesia ketemu Bang. Raya. Salam Baik, sehat. baik. Hati-hati di jalan. Semangat terus. Hati-hati di jalan. Sip. Horas, maju-jua. Iya, abang kita itu bagus teman-teman. Meski awalnya jumpa pertama dulu lucu tengoknya kan, lucu. Aku lihatnya lucu gitu. Awalnya lucu banget. Tengok dia tuh Ganchen Syukran. Itu lucu pokoknya, dia mendengarkan saya lagi berdiskusi gitu kan ya, dengan ekspresinya dia. Pas giliran dianya yang berdiskusi sama aku, ya kayak gitulah. Makanya saya katakan saudara Kristen kita ini ya karena terlanjur Kristen aja, mereka nggak terlalu paham dengan Bible-nya. Nah tadi teman-teman yang ada usaha jualan baju gitu ya, bisa menghubungi saudara Kiko. Itu pebisnis pakaian, penyalur baju pakaian ke daerah-daerah katanya. Bisa DM, kenalan, bisa ngatur bisnis. Gak apa-apa berbisnis sama teman-teman kita Kristen itu gak apa-apa selama mereka jujur. Halo saudara Leo. Ya, selamat sore Bang Suma, jumpa lagi. Sore Bang juga. Suma, Jumpa ini lagi. saya ada kebingungan dan saya mau nanya. Kemarin saya naik di komalnya
Ustadz Dio sama si siapa ya, tapi sama si Hidayat, tapi penjelasannya maksudnya saya bertanya lain, mereka jawab lain. Sebenarnya sih mau naik ke Kemal Bang Suma karena jawabannya kan selalu logik. Cuman kemarin karena Bang Suma nggak terima jadi naik ke mereka. Malah ya saya minta maaf aja, saya bilang saya turun aja soalnya nggak mampu dicerna nalar saya, jawabannya nggak sesuai. Kemarin saya nanya gini Bang Apa Suma, itu? saya nanya gini ke mereka, Tuhan, kedua agama ini Kristen sama Muslim menciptakan iblis ya, seperti itu ya Bang, iblis diciptakan kan? Iya, betul. Iya. Nah, terus saya nanya gini, kenapa sih Tuhan membuat sebuah propaganda kepada manusia dengan menciptakan iblis, kesesatan, sehingga manusia dapat tergoda dan jatuh di dalam sebuah kesesatan? Bukannya Tuhan ini disebut predikatnya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan Tuhan memimpikan agar supaya manusia hidup dalam benar. Tetapi jawaban mereka selalu apa ya, tapi mereka kembali ke sebuah dalil. Ya saya bilang kalau sebuah dalil ya itulah yang disebut iman atau doktrinitas kan. Saya juga naik ke room Kristen sih bertanya seperti itu, belum dapat jawaban yang bisa merasionalkan gitu Bang. Mana tahu bisa dapat jawaban yang lebih rasional. Makasih Bang. Oke, baik. Baik. Jadi gini, Bung. Kalau kita berbicara mengenai apa yang saudara paparkan ini, kita lihat fenomena ini sekarang. Yang sekarang ini fenomenanya apa? Yang sekarang ini kan kita lihat Kristen itu ada yang baik, ada yang jahat. Islam ada yang baik, ada yang jahat. Itu keadaan yang muncul hari ini kan? Benar kan? Iya kan? Nah, jadi kita tidak bisa kembali kenapa seperti ini, kenapa? Kita tidak bisa begitu. Memang dalam hidup ini sekarang berdampingan antara kejahatan dan kebaikan. Berarti siapa sumber dari segala-galanya? Itu dulu. Siapa yang menciptakan segala-galanya? Yang menciptakan segala-galanya kan pencipta langit dan bumi yang tidak diwarnai oleh apapun itu. Nah, ada sebuah dalil di dalam Al-Quran begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Jadi Tuhan mengatakan, pencipta langit dan bumi mengatakan, seandainya aku menghendaki, niscaya aku menganugerahkan kepada setiap jiwa manusia petunjuk. Seandainya aku menghendaki, maka setiap manusia aku beri petunjuk kepada mereka. Satu aja keadaan, yaitu seluruh manusia mendapatkan petunjuk saja. Tidak ada kemudian manusia yang tidak mendapatkan, tidak berkesempatan untuk jahat. Aku bisa, kata Tuhan. Bisa aku membuat manusia itu lurus saja, bisa. Tetapi aku menghendaki manusia itu berada pada posisi mulia. Maka aku tidak menciptakan mereka seperti matahari. Matahari setelah aku ciptakan, tunduk terus, tidak ada pilihan. Begitu aku ciptakan langit, tunduk terus, tidak ada pilihan. Aku ciptakan bumi, tunduk terus, tak ada pilihan. Aku ingin manusia bebas menentukan apa yang dia mau lakukan, silakan. Aku berikan kebebasan kepada mereka manusia, tidak seperti makhlukku yang lain. Maka dia bebas mau apa saja, dia mau melakukan apa saja. Aku serahkan kepada mereka manusia ini. Maka Tuhan memberikan potensi kepada kita untuk menjadi jahat, untuk menjadi baik. Itu pilihan, Bang. Bukan Tuhan membuat kita seperti monyet. Monyet ada pilihan enggak dalam hidupnya? Enggak ada. Kambing? Enggak ada. Babi ada enggak pilihan dalam hidup? Enggak ada. Maka manusia di atas manusia yang lain.
manusia di atas makhluk yang lain. Maka manusia diberikan kebebasan. Manusia bisa menjadi malaikat, manusia bisa menjadi iblis. Anda tinggal pilih. Dengan apa Anda memilihnya? Akal. Orang Kristen mengatakan imannya benar, orang Islam mengatakan imannya benar, sama-sama mengakui iman benar. Apa yang benar-benar di antara kedua yang benar ini? Akal sehat manusia. Maka ketika ada kejahatan, ada kebaikan, tolak ukurnya apa? Ya akal. Salah kita, salah Tuhan, sekiranya kita diberikan ruang, ditipu oleh iblis bisa, disesatkan oleh iblis bisa, tetapi kita tidak dikasih akal, Tuhan tidak adil. Contoh nih bang, pohon besar bukan Tuhan, jangan kau sembah. Datang orang menyembahnya, siapa yang salah? Tuhan. Bukan Tuhan yang salah, tetapi manusia yang salah. Kenapa? Sudah dipersenjatai akal, tapi mereka tidak menggunakan akalnya. Sekarang begini bang, analogi sederhananya. Adam diberikan kemudian pilihan. Jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Di mana engkau hari memakannya engkau akan mati hari itu juga. Tapi Adam tidak tahu baik dan jahat. Sekarang saya kasih pilihan kepada abang ini. Mana yang abang pilih? Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan buruk, tetapi Adam telanjang pun tidak sadar dirinya telanjang. Atau Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat, Adam tahu mana baik, mana yang jahat. Mana yang Anda pilih? Adam tahu baik dan jahat, atau Adam tidak tahu baik dan jahat? Mana yang Anda pilih? Kalau saya bang, saya memilih ya kalau melihat dari otoritas Tuhan ya, ini logika saya berpikir ya bang. Kalau melihat dari otoritas Tuhan, saya lebih memilih Adam gak makan. Berarti Adam, Anda memilih logika. Berarti Anda memilih Adam gak makan. Berarti Adam telanjang pun Adam gak tahu kalau dirinya telanjang gitu. Berarti Ya, Anda Kak. menginginkan, berarti Anda menginginkan Adam dan keturunannya hidup seperti kera, tidak memahami baik dan jahat. Ya sebenarnya kan gini ya bang, mohon maaf ya. Sebenarnya kan maksud Tuhan itu seperti itu ketika dia menciptakan manusia kan. Maksudnya agar manusia tidak jatuh dalam dosa. Nah, apakah narasi ini atau logika ini kita bisa menyalahkan Tuhan? Karena sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah menciptakan iblis, sehingga iblis menggoda si Hawa untuk menyuruh memakan buah itu. Nah, inilah yang menjadi kontroversi di dalam sebuah agama kan, Bang? Nah, kenapa yang jadi pertanyaan, apakah manusia diciptakan hanya untuk sebuah eksperimen dari Tuhan, atau punya tujuan lain yang tersembunyi yang disebut rahasia ilahi yang tidak dapat dijangkau oleh nalar manusia gitu bang? Karena pola berpikir ya bang, pola berpikir saya, kalau Tuhan nggak ciptain iblis, kemungkinan manusia nggak akan jatuh dalam dosa seperti itu. Oke, baik. Karena keinginan Tuhan atau predikat Tuhan kan bang, maha pengasih lagi maha penyayang kan bang. Iya, iya. Oke, baik. Kalau Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia punya keturunan telanjang bulat, beranak cucu sampai sekarang, makannya sembarangan, tidurnya sembarangan, tidak mandi, tidak sikat gigi, tidak berpakaian, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak mungkin dia hidup ala sekarang sampai dia mampu berpikir tentang Tuhan. Anda katakan itu maha pengasih, maka saya katakan ada yang salah di otak saudara. Bagaimana Anda bisa mengatakan Tuhan maha pengasih kepada manusia ketika manusia tidak sadar dirinya telanjang tapi beranak cucu?
Kalau Adam sadar dirinya telanjang saja tidak, bagaimana dia bisa berkarya Adam ini? Bagaimana Adam bisa kemudian mencipta? Bagaimana Adam bisa menundukkan bumi? Bagaimana Adam bisa melestarikan kehidupannya? Bagaimana Adam bisa menguasai hewan ternak? Bagaimana Adam bisa menaklukkan udara, daratan, dan lautan? Sedangkan telanjang saja dia tidak bisa. Maka Adam ketika tidak mengetahui dirinya telanjang atau tidak telanjang, maka Adam tak ubahnya seperti orang yang kehilangan akal. Pertanyaan saya, apabila manusia diciptakan tanpa akal, menurut saudara apakah itu kasih sayang? Atau itu adalah hukuman? Atau itu adalah penistaan menurut standarisasi manusia yang sudah sempurna ini? Menurut saudara, manusia seluruhnya Adam dan keturunannya diciptakan tanpa akal. Apakah menurut saudara itu bukti Tuhan Maha Kasih? Silakan. Ya jelas Bang, di dalam logika berpikir kalau manusia diciptakan tanpa akal, berarti kan itu produk yang gagal. Itu hancur. Terus, itu jawabannya. bentar Bang, apakah manusia diciptakan Adam dan Hawa ini dari Tuhan? Pada saat penciptaan, apakah sudah dititipkan akal sehat itu? Nah, kalau sudah dititipkan sebuah akal sehat, berarti dia akan menaati perintah Tuhan bahwa jangan makan buah itu. Buah itu dilarang untuk makan. Kenapa mereka makan? Nah, yang jadi pokok persoalan Bang, mohon maaf ya, yang jadi pokok persoalan iblisnya ini, sebenarnya iblisnya ini, karena faktor manusia jatuh dalam dosa karena iblis menyesatkan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa sih Tuhan harus menciptakan iblis kalau memang notabene kemauan Tuhan manusia itu harus benar dan kudus, harus mengikuti perintah Tuhan. Memang semua Alkitab mencatat tentang larangan. Tuhan melarang kita berbuat jahat. Nah, apakah Tuhan menciptakan manusia sebuah eksperimen dengan membarengi iblis dulu diciptakan baru manusia, agar supaya iblis ini bisa menggoda manusia dan manusia jatuh dalam dosa. Terus Tuhan menciptakan surga dan neraka. Ketika manusia mengikuti iblis, maka dia akan masuk neraka. Ketika manusia mengikuti Tuhan, dia akan masuk surga. Bingung loh, rasional berpikir jadi bingung. Maksud Tuhan apa? Makanya pertanyaan saya Bang, mohon maaf, saya hanya bertanya aja. Apakah punya rahasia tersendiri kayak abang ngomong tadi? Itu termasuk di dalam rahasia ilahi ya. Kalau Adam tidak makan buah itu, mana mungkin dia tahu gosok gigi, mana mungkin dia bisa menaklukkan dunia. Apakah maksud Tuhan untuk menciptakan Adam dan Hawa sudah ke situ arahnya, tanpa sebelum terjadi Hawa jatuh dalam dosa? Apakah perencanaan Tuhan sudah seperti itu? Terus Tuhan yang menyuruh iblis ini untuk menggoda Adam supaya Adam bisa berakal makan buah itu dan bisa gosok gigi, bisa menaklukkan dunia, bisa gunting rambut, bisa bikin mobil dan segalanya. Gimana ya Bang? Mohon maaf, saya agak bingung ya. Makanya saya pikir gini Bang, saya sempat gini, mendingan saya nggak beragama aja ya, karena saya bingung dengan ajaran agama. Mendingan saya percaya Tuhan aja, Tuhan itu ada. Karena notabene juga Tuhan kok nggak pernah bawa agama apapun di dunia ini. Kan seperti itu Bang. Atau ada penjelasan yang bisa salah. Harusnya Anda minta ke Tuhan, Anda gila aja. Tuhan buat saya gila. Iya dong. Kalau Anda gila, Anda nggak dicoba iblis lagi. Orang gila nggak dicoba sama iblis. Sekarang saya tanya Anda gila, konsekuensinya tidak diganggu iblis, atau Anda waras tapi diganggu iblis? Mana yang Anda pilih? Ya mendingan saya waras, gak diganggu iblis Bang. Tidak bisa, Anda bukan Tuhan. Tuhan yang mengatur. Yang namanya Tuhan itu maha mengatur. Kita nggak bisa mengatur Tuhan. Kalau Anda bisa mengatur Tuhan, Anda yang jadi Tuhan. Saya mengerti, saya mengerti. Anda dikasih dua pilihan. Anda dikasih dua pilihan sesuai dengan keinginan Anda. Anda gila, tidak digoda setan. Anda waras, tapi digoda setan. Anda pilih yang mana? Waras, gila digoda setan, tidak digoda setan, atau waras digoda setan? Iya. Mendingan saya nggak pilih dua-dua Bang, karena logikanya nggak masuk dalam nalar kita untuk. Nah sekarang
Anda keadaannya sekarang manusia atau batu ini sekarang? Anda ini Saya batu manusia, atau manusia, manusia? Bang. Manusia. Manusia. Keadaan Anda sekarang ini gila atau waras? Waras, Bang. Nah, sebagai orang waras, Anda aturan dari Tuhannya adalah Anda harus berhadapan dengan dua pilihan. Jadi jahat atau jadi baik. Bukan bertanya kenapa. Karena sudah terjadi. Ternyata, Bang, mohon maaf, Bang. Ternyata pilihan untuk jadi baik dan jahat itu aturan Tuhan ya. Oh iya. Oh gitu ya. Makanya Sekarang oke, begini. Bang. Saya udah mengerti sih, Bang. Berarti kembali ke hak prerogatif Tuhan ya. Ternyata memang rencana Tuhan menciptakan iblis agar supaya manusia mendapat sebuah pilihan. Apakah akan memilih kebaikan atau kejahatan? Seperti itu ya logikanya, Bang, atau gimana? Iya itu betul. Kenapa bisa demikian? Karena pada diri manusia kenapa bisa itu demikian? ya, karena pada diri manusia itu ada akal. Sekarang gunakan akal. Mau ikut iblis atau ikut Tuhan? Kan ada akal dikasih. Iya, Bang, betul. Bang, bisa nggak saya kayak gini, Bang, berpikir gini rasionalnya? Apakah manusia disebut ciptaan atau sebuah eksperimen Tuhan menciptakan manusia agar supaya bisa menentukan baik buruknya manusia? Seperti itu. Maka logikanya kebanyakan nggak masuk ya, Bang. Tapi nggak apa-apa lah, Bang. Mohon maaf ya kalau misalnya saya nggak bisa cernakan, nggak jadi masalah kan itu, Bang ya. Nah, nanti saya bisa belajar lagi karena di dalam logika saya berpikir secara akal sehat ya, Bang. Secara akal sehat contoh gini, Bang. Mohon maaf ya. Nanti Abang kasih pandangan lagi. Kok Tuhan setega itu? Bukannya maksud Tuhan menciptakan manusia agar supaya bisa hidup benar, hidup kudus, ada di jalan benar, agar supaya dapat surga. Kenapa sih Tuhan harus menciptakan iblis dan sengaja menciptakan iblis agar supaya manusia dapat digoda dan jatuh dalam dosa? Itu logika saya berpikir. Nah, makanya kemarin saya bilang berarti predikat Tuhan sebagai Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu batal. Seperti itu sih. Itu cuman pola pikir, Pak. Nah, bukan batal, kan. Justru dengan adanya iblis itulah bukti kesempurnaan Tuhan. Jadi Tuhan itu kan Maha Pencipta. Tuhan Maha Pencipta. Yang disebut Maha Pencipta artinya menciptakan segala-galanya. Kebaikan, kejahatan, tinggi, rendah, besar, kecil, panjang, pendek, semua diciptakan oleh Tuhan. Nah, sekarang ada makhluk yang paling sempurna di antara seluruh makhluk yang diciptakan oleh Tuhan bernama manusia. iya, betul. Ya toh? Iya. Kesempurnaan manusia itu dengan adanya akal. Maka manusia dihadiahkan kemudian hidup selanjutnya di kehidupan berikutnya antara surga dan neraka. Barang siapa yang jatuh maka neraka, barang siapa yang bangkit dalam hidupnya akan surga. Sederhana kok itu. Iya. Manusia mana yang bisa menolak adanya kejahatan? Tidak ada. Manusia mana yang menolak adanya kebaikan? Enggak ada. Adanya baik membuktikan adanya jahat. Adanya jahat membuktikan adanya baik. Sekarang akal kita ini mau kemana? Ke jahat atau ke baik? Ya ke baik. Manusia punya dua potensi itu. Bisa menjadi baik, bisa menjadi jahat. Tinggal Anda pilih. Anda pilih yang mana sekarang ini? Bukan lagi bertanya, kenapa Tuhan menciptakan? Kenapa Tuhan? Namanya Tuhan itu berhak atas segala sesuatu. Jangankan kita protes kepada Tuhan, untuk kita bertanya saja sebelum kita dilahirkan, hei saudara, aku akan menciptakan kau dengan jenis kelamin laki-laki ya. Nggak ada. Seketika itu kita dicipta sesuai dengan kehendak. Namanya Tuhan Maha berkehendak. Apapun yang Tuhan mau terjadi. Kamu mau diciptakan jadi monyet, jadi monyet. Kau mau diciptakan jadi anjing, jadi anjing. Terus kenapa kita yang mau protes kepada yang Tuhan?
Kalau Iya, betul, ada Bang. orang Saya- protes kepada Tuhannya, berarti orang itu sudah mempertuhankan dirinya, tidak mendudukkan dirinya sebagai hamba. Itu kita ini ciptaan, maka kita harus tunduk kepada pencipta. Apa yang dikehendaki pencipta kita ikutin. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjanjikan pembalasan, yaitu surga dan juga neraka. Kalau Anda sibuk berpikir Bang. demikian, Berarti waktu berlalu habis, hari, minggu, bulan, tiba Anda mati bertemu dengan surga atau neraka. Memang Kristen yang satu ini memang bebal ya pemirsa. Sebenarnya Kristen bebal satu ini tidak mau waras. Dia memilih kegilaannya. So guys, silakan nilai sendiri dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini sebagai ladang dakwah kita bersama. So guys, silakan nilai sendiri ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.